日后若是正邪对决，也当你是朋友的。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-36. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin kita diperlihatkan kalau di dalam ruangan rahasia yang sebelumnya dimasuki oleh Xiaofan dan juga Lusuki, terdapat sebuah harta yang kemungkinan besar memiliki energi spiritual yang melimpah dan mampu menyembuhkan luka-luka mereka. Xiaofan pun berniat untuk mengambil hal itu, namun Lusuki tidak niatan untuk membiarkan harta itu jatuh ke tangan para praktisi jahat. Alhasil, pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Sedangkan di sisi luar terlihat juga kalau pertarungan terjadi antara si ular menghadapi burung kuning, yang merupakan penjaga dari harta rahasia itu. Pertarungan sengit pun terus terjadi, bahkan menimbulkan berbagai getaran yang bahkan sampai ke dalam ruangan rahasia. Efek dari pertarungan itu pun telah membuat ruangan rahasia hancur. Di saat kedua hewan kuno ini saling bertarung, siapa sangka kalau Xiaohu yang merupakan monyet dari Xiaofan secara perlahan mendekati harta ini. Dan pada akhirnya ia pun meminum harta itu. Tentu tidak ada yang menduga hal ini terjadi. Bahkan si ular besar saja sampai terheran-heran dibuatnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke bawah pohon besar, yang mana saat ini pertarungan sedang terjadi antara para monster danau menghadapi Xiao Yichai. Tidak hanya dia saja, namun Yan Hong dan juga Fasa juga ikut membantu. Hanya saja jumlah dari para monster yang datang kemari sangatlah banyak. Terlalu sulit untuk mereka bisa mengatasi hal itu dalam waktu yang cepat. Namun ketika pemimpin monster ini melihat cahaya langit sudah menghilang, para monster danau pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Melihat hal ini tentu saja membuat mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa para monster itu tiba-tiba pergi. Sino berpindah lagi ke pohon besar. Di sini, Xiaohui sedang santuy setelah meminum harta yang diincar oleh banyak orang. Ular besar dan juga burung kuning segera melakukan serangan kepada Xiaohui. Namun, Xiaofan dan cepat melindungi monyetnya. Kedua binatang kuno ini tidak ada niatan untuk melepaskannya begitu saja. Karena bagaimanapun mereka lah yang bertarung sejak tadi, namun hartanya malah didapatkan oleh si monyet itu. Melihat para binatang kuno yang pergi, menyadarkan Ling Jinyu dan yang lainnya kalau harta barusan pasti adalah harta karun yang sebenarnya. Kini Xiaofan pun harus dibuat kerepotan sebab harus berhadapan dan burung kuning yang merupakan penjaga dari harta karun itu. Xiaofan sadar betul betapa kuatnya binatang itu. Xiaohui pun sempat terpental karena serangan dari burung kuning. Xiaofan mencoba untuk menolongnya, apalagi burung itu selangkah lagi akan memakan Xiaohui. Untung saja Xiaofan berhasil menyelamatkannya dan kini dia pun kembali pergi. Tapi lagi dan lagi burung kuning tidak mau melepaskannya. Bahkan Xiaohui kembali terlepas dari pelindungan Xiaofan. Beruntungnya dia itu berhasil diselamatkan oleh Zheng Susu. Berkat kehadirannya itulah Xiaofan itu bisa bertarung dan bebas menghadapi burung kuning. Namun untuk mengalahkan burung kuning tidaklah semudah yang ia pikirkan. Dan mudahnya burung kuning menghancurkan serangan dari Xiaofan. Kini giliran Fasa yang berusaha untuk melindungi Zheng Susu beserta Xiaohui. Tidak hanya dia saja, namun Ayang Lusuki juga mulai melancarkan serangan untuk menarik perhatian dari sang burung kuning. Dan bantuan teman-temannya, Xiaofan pun akan memanfaatkan hal itu agar bisa segera pergi dari tempat ini. Serangan yang Lusuki dan yang lainnya keluarkan sempat menekan burung kuning. Hanya saja dia yang tidak mau melepaskan harta sebenarnya kembali memaksakan diri untuk lepas dari tekanan dan mulai melakukan pengejaran kepada Xiaofan dan Xiaohui. Di saat burung kuning hendak menangkap mereka, saat juga sebuah formasi pun muncul. Dan itu langsung menekan burung kuning. Ini semua tentu merupakan formasi yang disiapkan oleh Si Honglong dan juga Zuko. Mereka terus melaparkan mantra untuk mengurung burung kuning dan formasi yang mereka bentuk. Tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka terus memberikan tekanan kepada burung kuning sebab bagaimanapun burung itu terus berusaha untuk lepas dari formasi pengurung. Xiaofan yang melihat hal itu mengetahui kalau ini adalah area Nagasu yang terjebak. Formasi pertahanan itu tidak berhenti sampai di situ saja, sebab Xing Hong kembali menambahkan pilar-pilar di setiap sisi formasi.
Ini bukanlah pilar biasa karena muncul sebuah rantai untuk mengikat burung kuning agar ia tidak mampu melakukan pergerakan lagi. Bahkan burung kuning dipaksa untuk jatuh. Sayangnya kekuatan burung kuning masih terlalu kuat dan bahkan menyebabkan beberapa rantai putus. Tapi mereka kembali terkejut dan kemunculan dari Raja Hantu, yang mana dia itu menggunakan Pulongding. Ledakan dari tungku itu benar-benar membuat mereka terpental. Xiaofan sungguh tidak menduga kalau Raja Hantu akan datang kemari. Nah, berkat Pulongding, kekuatan dari burung kuning pun mulai diserap habis. Pulongding! Iya. Karena burung kuning sudah terserap, jadi formasi pun mulai dilepaskan. Kedatangan dari Raja Hantu membuat Xiaofan mau tidak mau kembali untuk menemuinya. Sedangkan untuk teman-temannya hanya bisa melihat saja. Raja Hantu tidak membicarakan hal lain dulu sebab ada 4 murid dari aliran kebenaran tepat di hadapan mereka. Dia penasaran apa yang harus mereka lakukan. Xin malah berpindah kepada kelompok Xiaohuan. Mereka yang terus melakukan perjalanan memilih untuk beristirahat dulu. Xiaohuan meminta Yugao untuk beristirahat bersama mereka. Yugao paham dan mulai duduk di kursi yang sama dengan Xiaohuan. Sedangkan Zhu Youqi menanyakan tujuan Yugao mengikuti mereka. Bukan mereka saja yang tidak tahu, namun Yugao sendiri juga tidak tahu mengenai alasan dirinya mengikuti mereka. Xiaohuan merasa kalau Yugao tidak memiliki tempat tinggal. Hal itu Yugao benarkan. Karena sejak kecil, dia yang memiliki wajah jelek dianggap sebagai seekor monster bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ia pun dibuang di alam liar. Namun dia tidak menyangka kalau dirinya malah diberi makan oleh seekor anjing liar. Yugao terus menghabiskan waktunya di alam liar sampai dia bertemu dan senior dari Aula Pemurni Darah. Sejak saat itulah Aula Pemurni Darah adalah rumah baginya. Yoichi pun memintanya untuk kembali ke Aula Pemurnian Darah daripada mengikuti mereka. Yugao sebenarnya mau pulang, namun apa daya Aula Pemurni Darah sudah hancur. Tentu pelakunya adalah Xiaofan. Mereka tentu terkejut sekaligus penasaran mengapa Yugao itu malah terus mengikuti Xiaofan. Belum sempat menjawab, kita malah kembali ke tempat Xiaofan berada. Saat ini keempat temannya benar-benar berada di ujung tanduk. Karena bagaimanapun 3 orang yang berada di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Jika salah langkah, maka mereka bisa meninggoy. Segala keputusan kini berada di tangan Xiaofan. Namun dia itu malah menyerahkan keputusan kepada Raja Hantu. Raja Hantu hanya tertawa karena sebelumnya ia memberitahu kalau Xiaofan lah yang akan menentukan nasib dari keempat murid itu. Lin Jingyu yang kesal meminta mereka untuk bertarung daripada terus membuang waktu. Padahal itu hanya membuat mereka tertawa saja. Raja Hantu tentu tahu betul kalau Lin Jingyu adalah teman masa kecil dari Xiaofan. Jadi dia pun memintanya untuk membuat keputusan. Mau tidak mau, Xiaofan pun mulai berbicara. Berhubung masalah di sini sudah berakhir, maka Xiaofan meminta untuk tidak berurusan dengan para keronco. Apalagi tujuan utama mereka yakni mendapatkan burung kuning sudah tercapai. Xinglong mencoba membantu Xiaofan dan menganggap kalau perkataannya itu masuk akal. Apalagi para murid ini berasal dari 2 faksi besar. Raja Hantu paham dan akan menyerahkan semua ini kepada Xiaofan. Setelah membuat keputusan, Raja Hantu pun akan pergi. Xinglong pun menyiapkan keberangkatan mereka. Sedangkan Yuko menatap ke arah Xiaofan dan juga Lu Suqi. Melihat mereka yang hendak pergi membuat hati Xiaohui lega. Begitu juga dan Xiaofan dan yang lainnya. Fasa mencoba untuk berbicara kepadanya, begitu juga dengan Lin Jingyu. Dia tidak tahu mengapa Xiaofan malah berpihak kepada aliran jahat. Ia pun meminta Xiaofan untuk kembali karena dia yakin kalau ketua sekte mereka bisa menerimanya. Namun Xiaofan tidak mau kembali karena dia itu sudah melihat dan jelas kalau aliran jahat dan juga aliran baik tidak ada bedanya. Xiaofan yang sudah nyaman berada di sisi ini tidak membutuhkan mereka untuk menyelamatkan dirinya. Padahal itu tentu membuat teman-temannya kesal. Bahkan pas menganggap kalau Xiaofan ini sudah tenggelam terlalu jauh.
Meskipun mereka ini adalah musuh, namun Pasha mengingat kalau dulu mereka memiliki hubungan yang baik. Jadi mereka pun akan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaofan. Namun sebelum Xiaofan pergi, Jing Susu mendatanginya. Karena apapun yang terjadi, dia itu masih menganggapnya sebagai teman. Jadi dia pun meminta izin untuk memeluk Xiaohui. Xiaofan tidak mempermasalahkan hal itu. Jing Susu pun mengelus-ngelus Xiaohui. Sayangnya dia juga sedang kelelahan, jadi Xiaofan pun akan membawanya pergi. Meskipun Xiaofan ini sudah memiliki keyakinan yang berbeda, namun dia tetap peduli dengan teman-temannya. Ia bahkan meminta Jing Susu untuk menghabisi dirinya jika pertarungan kembali terjadi antara aliran baik dan juga aliran jahat. Xiaofan juga memberitahu kalau dia tetap menganggap Jing Susu sebagai temannya. Hal itu benar-benar membuat Jing Susu terharu. Jing Susu pun memberikan sebuah buku kepada Xiaofan, yang mana buku itu berisi dari reuni 10 tahun yang lalu. Melihat isinya membuat Xiaofan terkejut. Jing Susu menenangkannya sebab hanya mereka berdua saja yang mengetahui hal itu. Setelah berbicara dengan Xiaofan, Jing Susu pun berpisah dengannya. Terlihat kalau dia itu benar-benar senang, yang bahkan membuat Pasha penasaran mengenai apa yang mereka bicarakan. Tentu Jing Susu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Pasha pun mengajak Lusuki untuk pergi. Dengan perasaan yang campur aduk, Lusuki pun pergi meninggalkan Xiaofan, yang mana dia itu hanya bisa menatap kepergian dari teman-temannya. Xiaofan pun tersenyum karena buku pemberian dari Jing Susu. Ia pun menyimpan hal ini dan akan kembali melakukan perjalanan bersama dengan Xiaohui. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana terlihat ada seorang pria yang merupakan salah satu bawahan Xiaofan. Dia yang sebelumnya tertimbun bebatuan menjadi sangat terkejut setelah melihat apa yang terjadi kepada teman-temannya, yang mana mereka itu meninggoy dan cara yang sangat mengenaskan. Tidak itu saja, ia pun kembali dikejutkan dan kehadiran seseorang yang memiliki pergerakan sangat cepat. Seberapa keras pun dia mencari keberadaannya, sosok orang tersebut terus saja menghindarinya. Takut hal buruk akan terjadi kepada dirinya, pria itu pun memutuskan untuk segera pergi melarikan diri. Entah apa yang terjadi kepada pria ini, sebab seakan-akan dia itu sedang ketakutan terhadap sosok misterius barusan. Ia berusaha untuk terus berlari sejauh mungkin. Namun pria ini merasa kalau dia terus saja diikuti, bahkan sampai pada akhirnya ia pun sudah mencapai batas dan tidak bisa berlari lagi. Ternyata dalam dibalik penyerangan barusan merupakan ulah dari para monster ikan. Dan kejamnya mereka pun menghabisi pria itu. Sedang asik mencincang daging, Xiaofan pun muncul dan menyerang para monster rawa. Kemunculan Xiaofan itu benar-benar membuat para monster ikan melarikan diri. Satu wajar jika Xiaofan terlihat sangat marah karena pasukan bertopeng itu merupakan bawahannya. Secara perlahan, ia pun mulai mendekati jasad dari para bawahannya yang telah dihabisi dengan cara yang mengenaskan. Sesaat kemudian, Yanhui pun tiba untuk memberitahu kalau di saat tuan mudanya pergi, dia dan pasukan lainnya diserang oleh para monster rawa. Mereka memiliki kulit yang kasar dan juga daging yang tebal. Terlalu sulit bagi Yanhui dan yang lainnya untuk melawan balik para monster ikan. Selain itu, para monster ini juga hebat dalam melarikan diri. Akibat penyerangan itu juga membuat kelompok mereka terpisah. Di sini Xiaofan menanyakan keberadaan dari Sanseng. Ternyata kemarin dia itu telah pergi untuk melakukan pengejaran kepada para monster rawa. Yanhui sudah melarangnya pergi, namun Sanseng tidak mendengarkannya. Entah apa yang terjadi sebab kini Xiaofan tidak mampu merasakan keberadaannya. Selain mereka, ternyata Sekte Akasia juga sedang menghadapi situasi yang sama. Dan tak kenapa mereka melakukan evakuasi terhadap tempat ini. Mendengar hal itu, Xiaofan pun menanyakan apakah sebelumnya Raja Hantu ada di sini. Yanhui membenarkan hal itu dan dia datang bersama dan 2 utusan suci. Selain itu, ketua sekte juga memberikan pesan kalau semua urusan yang berada di sini akan ditangani langsung oleh wakil ketua sekte atau Xiaofan sendiri. Xiaofan seketika menjadi sangat marah dan memberitahu kepada Yanhui kalau semua urusan sudah selesai. Ia meminta membawa seluruh bawahan untuk kembali pulang. Yanhui paham, tapi ia penasaran tuan mudanya akan pergi kemana. Yang ternyata Xiaofan yang melakukan pelacakan kepada para monster ikan, karena bagaimanapun mereka telah menghabisi begitu banyak bawahannya. Dia berpindah ke tempat Xiaohuan berada.
Terlihat dia sedang kesal setelah mendengar cerita dari Yigao. Sedangkan Yoichi menganggap hal ini sangat wajar karena tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi hidup dan mati. Hanya saja Xiaowan merasa kalau para kultivator banyak yang memilih untuk mati daripada menyerah di tangan musuh. Yoichi tahu betul kalau Xiaowan atau dikenal dengan sebutan hantu ganas telah banyak menghabisi orang. Namun mengapa dia malah membiarkan Yigao pergi? Yigao sendiri juga tidak tahu alasannya. Xiaowan yakin kalau Yigao sangat membenci Xiaowan. Awalnya Yigao memang membenci Xiaowan, namun secara perlahan ia menjadi sadar kalau cepat atau lambat sekte Aksesia dan sekte lainnya akan mengambil kesempatan. Hanya saja sekte Raja Hantu selangkah lebih maju. Yoichi tidak menduga Yigao bisa berpikiran seperti itu. Yigao menjelaskan kalau ia sangat benci tinggal di sekte Raja Hantu. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Xiaowan dan entah kenapa ia memilih untuk mengikutinya. Yigao memberitahu kalau ia tidak memiliki niatan untuk menyakitinya, bahkan jika Xiaowan merasa terganggu dan kehadirannya, Yigao itu bisa saja pergi. Namun Xiaowan segera menahannya dan mengajaknya untuk pergi bersama mereka mengelilingi dunia. Ia bahkan mempersilakannya untuk ikut. Yoichi pun mencoba menyadarkan Xiaowan karena bagaimanapun, Yigao adalah kultivator aliran iblis yang terkenal akan kekejamannya. Selain itu, ia sempat mendengar rumor tentang Yigao. Namun itu semua hanyalah kebohongan yang dia buat karena tidak ada satupun rumor jahat tentang Yigao. Tapi untuk apa juga Yigao mengikuti mereka? Xiaowan kesal karena sepertinya kakeknya lupa kalau di perjalanan sebelumnya seekor babi hutan telah mengejar mereka. Namun kakeknya itu malah pergi lebih dulu, sedangkan Yigao lah yang menyelamatkan dirinya. Yoichi ingat hal itu, namun bagaimana seorang kakek tua bisa berurusan dengan babi hutan? Selain itu, jika serigala yang menyelamatkannya, apakah Xiaowan juga akan ikut membawanya? Di sini Xiaowan pun memberitahu Yigao kalau mulai sekarang dia boleh menjaga dirinya. Yigao tentu saja senang. Ia juga tidak keberatan jika harus melakukan pekerjaan kasar. Yoichi yang kesal segera mengajak mereka untuk mulai melakukan perjalanan. Tidak lama kemudian Xiaowan dan juga Yigao pun menyusulnya. Xiaowan berpindah ke sekte Xingyun atau lebih tepatnya di tempat Ling Jingyu berada. Sesaat kemudian ia pun tiba untuk melaporkan kedatangannya kepada Wan Jianyi. Wan Jianyi meminta untuk tetap di sini sebab saat ini ia masih memiliki tamu, yang tentu itu adalah Dao Xuan. Wan Jianyi penasaran mengapa Dao Xuan tidak membawa Ling Jingyu ke bawah pengawasannya. Dao Xuan tidak bisa melakukan hal itu karena dia itulah orang yang cocok untuk melatih Ling Jingyu. Bahkan mereka memiliki kepribadian yang sama. Di tengah pembicaraan itu, Dao Xuan kembali batuk yang menandakan kalau lukanya pada 10 tahun yang lalu belumlah sembuh. Hal ini cukup wajar karena dulu Dao Xuan memaksakan diri untuk terus menggunakan pedang kuno Juxian. Jika dia kembali menggunakan teknik pedang itu, maka Wan Jianyi yakin dia akan lebih dulu mati dibandingkan dirinya. Dao Xuan paham, ia pun mengingatkan Wan Jianyi mengenai perkataan saat dulu dia menyelamatkannya. Yang mana kala itu Dao Xuan melakukan penyelamatan karena dirinya berhutang budi kepada Wan Jianyi. Tapi dia tidak niatan untuk lebih dulu mati daripada dirinya. Dao Xuan pun pergi meninggalkan tempat ini dan tentu saja dia bertemu dengan Ling Jingyu. Hanya saja Dao Xuan tidaklah menganggapnya dan pergi begitu saja. Wan Jianyi menanyakan kondisi dari juniornya itu. Meskipun tidak mengalami luka yang berat, namun sayang sekali perjalanan mereka kali ini harus gagal. Wan Jianyi tidak mempermasalahkan hal itu. Selain itu ia jugalah yang meminta agar mengirim 3 sekte dalam perjalanan kali ini. Jadi apakah Ling Jingyu menikmati perjalanan mereka? Entah siapa yang saat ini sedang mereka bicarakan karena seakan-akan dia itu memiliki hubungan yang dekat dengan Ling Jingyu. Wan Jianyi memberikan nasihat kepadanya untuk tidak terlalu membenci orang tersebut. 皮右小伤，我叫3大派悉数出，无功而返。 Xiaowan berpindah lagi kepada kelompok Xiaowan yang mana Yigao memetikkan buah untuknya. Xiaowan senang karena buah itu sangatlah manis. Ia pun meminta Yigao untuk memberikan satu kepada Yoichi. Alih-alih menerimanya, Yoichi justru menganggap kalau Yigao sedang menyuapnya dengan sebiji buah.
Higo pun kesal karena dituduh seperti itu, padahal itu sedang mengkhawatirkannya. Di tengah perjalanan itu, secara tiba-tiba Xiaofan pun tiba karena dia sedang mencari keberadaan dari Higo. Higo seketika saja ketakutan, sedangkan untuk Xiaohuan malah bersenang-senang dengan Xiaohui. Bahkan dia menggodanya dan buah yang sebelumnya ia makan. Xiaofan dan cepat mendatangi Zhou yang mana ia ingin meminta nasihat kepadanya. Padahal itu membuat Zhou terkejut dan dia pun langsung mengiklankan layanan ramalannya. Xiaofan menanyakan tentang monster ikan yang menyerang Xiaohuan. Xiaohuan mengingat hal itu, untung saja kala itu Xiaofan muncul tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya. Xiaofan ingat kalau Zhou berkata monster ini berasal dari klan Xianjing. Xianjing Selatan. Zhou membenarkan hal itu. Xiaofan kembali memberitahu kalau para monster ini telah menyerang para bawahannya dan menyebabkan kerugian yang besar baginya. Jadi dia itu ingin menanyakan dari manakah para monster ikan itu berasal. Zhou menanyakan apakah bawaan Xiaofan dihabisi dan cara yang kejam dan bagian tubuh mereka dipotong menjadi beberapa bagian. Jika semua itu benar, maka Zhou yakin ini semua adalah ulah dari suku Honglia. Ia pun mulai bercerita kalau manusia ikan memiliki penampilan yang sangat aneh. Mereka memiliki tubuh manusia namun berkepala ikan. Berdasarkan legenda asli, manusia ikan merupakan keturunan dari dewa ikan purba dan manusia. Mereka sangatlah kejam dan sangat sulit dihabisi. Manusia ikan ini dengan kejamnya menyebarkan potongan korbannya. Mereka percaya dan melakukan hal itu, maka jiwa korban juga dapat dihabisi. Jadi mau itu hewan ataupun manusia akan sangat sulit menyelamatkan seluruh tubuh jika bertemu dengan manusia ikan. Dunia ini sangat luas, jadi banyak kekejaman yang belum mereka temui. Suku Honglia ini sama sekali belum pernah Xiaofan dengar, yang mana Zhou memberitahu kalau mereka tinggal di pegunungan Siwanda di selatan Xinjiang, dan satu-satunya tempat yang terhubung dengan Xinjiang Selatan adalah lokasi lembah Fengxian, sebagai salah satu dari 3 sekte besar di dunia. Para manusia ikan seringkali dihabisi oleh para murid dari sekte Fengxian. Dulu Zhou pernah melakukan perjalanan di sekitar Gunung Siwanda. 按他们本族传残忍好杀，相信在将魂魄同时很难保住。新疆的10万大山里，3大正派之一的焚来，也大都被万大山附近才掠。 Jadi karena itulah ia bisa mengetahui hal ini. Xiaofan merasa kalau perkataannya masuk akal. Namun jumlah monster ikan yang muncul sangatlah banyak, padahal mereka sedang jauh dari rumah. Jadi Xiaofan berpikir pasti sedang terjadi hal yang tidak beres. Zhou merasa itu semua adalah urusan Xiaofan. Ia tidak mau ikut campur. Xiaofan pun mendekatinya untuk menanyakan keberadaan dari anggota klan penyihir kuno. Zhou terkejut karena klan penyihir kuno sudah menghilang ribuan tahun yang lalu. Ia penasaran mengapa Xiaofan tertarik dengan hal tersebut. Yang ternyata dia itu sedang mencari warisan klan penyihir kuno. Jika tujuan Xiaofan adalah menemukan warisan, Zhou merasa pasti ada peninggalan yang tertinggal dan disembunyikan oleh sekte kultivator lokal. Benar semua itu, Xiaofan pun berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Xiaohuan merasa kalau ada yang berubah dari Xiaohui. Namun Xiaohui segera naik ke pundak Xiaofan, sedangkan untuk Higo terlihat takut kepadanya. Xiaofan menanyakan apakah dia akan pergi bersama dengan Xiaohuan. Ia memberitahu kalau bos mereka bisa kapanpun mendatangi Higo. Higo tidak takut dan menanyakan apakah Xiaofan masih berani datang menemui dirinya. Xiaofan tidak mempermasalahkan Higo pergi bersama mereka. Setelah melakukan perpisahan dengan Xiaohuan, Xiaofan pun pergi dari tempat itu. Secara mengejutkan, Perijin muncul dan memuji pengetahuan dari Zhou. 你打算以后跟着他？我不在乎。随。 Xiao berpindah kepada Ayang Lusuki yang mana saat ini dirinya sedang memikirkan sesuatu. Yang jelas bukan memikirkan Mimin atau bahkan kalian. Karena yang dia pikirkan saat ini adalah pertemuannya dengan Xiaofan. Ia tahu kalau Xiaofan tidaklah berubah dari sebelumnya. Bahkan ia tidak niatan untuk menyerang dirinya. Justru Xiaofanlah yang diminta dihabisi oleh Lusuki. Lusuki bisa saja melakukan hal itu asalkan Xiaofan juga mau melukai dirinya. Namun hal itu bukanlah hal yang bisa mereka berdua lakukan. Lusuki pun mulai melakukan latihan dan diikuti oleh semua ingatannya bersama dengan Xiaofan.
Atau lebih tepatnya di saat mereka berdua sedang saling beradu serangan. Lusuki berusaha untuk melupakan hal itu dengan cara berlatih. Namun sepertinya itu tidaklah mudah karena bagaimanapun melupakan orang yang kita cintai sangatlah sulit. Selain itu, perkataan Xiaofan yang tidak mau diselamatkan oleh mereka membuat hati Lusuki sakit. Sepertinya saat ini kondisi Xiaofan dan juga Lusuki sama-sama saling merindukan namun tak bisa bertemu untuk sementara waktu. Apalagi Xiaofan memiliki sebuah kepentingan yang membuat dirinya belum bisa kembali. Sedangkan untuk Lusuki sepertinya akan terus menunggu. Di sini kita dibawa kepada dua orang pengembara yang baru saja sampai di sebuah tempat, yang mana layaknya sebuah warung. Mereka pun mencoba untuk menyapa pemilik dari tempat ini. Akan tetapi dia langsung meminta maaf kepada mereka dan memberitahu kalau tokonya akan segera tutup. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka kebingungan. Mengapa toko ini tutup sangat cepat? Usut punya usut, ternyata akhir-akhir ini ada banyak sekali monster di pegunungan. Para monster itu terus melakukan serangan kepada para warga. Jadi pemilik toko ini pun takut sesuatu akan terjadi kepadanya. Maka karena itulah dia akan segera menutup tokonya. Kedua pria ini bingung karena mereka tahu kalau lembah ini selalu saja dijaga oleh para kultivator dari lembah pensiang. Jadi mengapa para monster ini bisa keluar? Pemilik toko itu yang berbicara, tapi dia langsung terdiam ketika melihat sosok Xiaofan. Ia segera meminta maaf kepada dua tamunya karena dia itu harus segera kembali pulang. Mendengar hal itu, mau tidak mau kedua pria ini pun pergi dari tokonya. Sedangkan untuk Xiaofan sendiri melihat sebuah tanda pada tiang toko itu. Dia yang sepertinya mengetahui suatu hal mulai melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Dan di sana dia pun kembali menemukan tanda yang sama. Xiaofan terus melakukan perjalanan dan terus bertemu dengan tanda yang sama. Kini dia pun masuk semakin dalam ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya Xiaofan menemukan sebuah barang. Ternyata sebelumnya Xiaofan juga menemukan sebuah jarum pembunuh. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun tidak menemukan hal itu lagi. Xiaofan berpikir apakah orang yang meninggalkan tanda itu benar-benar dalam masalah. Nah, kita pun dibawa ke sebuah tempat, atau lebih tepatnya adalah sebuah sekte Feng Xiang atau Lembah Dupa. Berhubung mereka adalah salah satu dari sekte terbesar, jadi tidak heran mengapa bangunan di Lembah Dupa ini tergolong sangat megah. Bahkan ada banyak murid yang berlatih di tempat itu. Berhubung kita berada di sini, jadi tentunya kita akan bertemu kembali dengan sosok Lidi. Mereka mendengar sebuah keributan, yang mana mereka yakin ini pasti berasal dari Tuan Sangguan yang sedang menginterogasi seekor monster. Untuk mengetahui apa yang terjadi, elang ini pun mulai membawa kita ke bangunan yang sebelumnya mengeluarkan asap. Di dalam menara itu terlihat ada lautan larva yang mengeluarkan hawa yang begitu panas. Terdengar sebuah suara yang mengatakan kalau dia itu sudah disiksa selama 300 tahun. Namun makhluk ini belum berbicara apapun. Jadi tetua ini meminta untuk segera berbicara daripada terus menderita seperti ini. Nah, kita pun dibawa kepada Xiaofan, yang mana dia tidak menduga kalau seorang murid sekte setan akan memasuki Xinjiang Selatan seorang diri. Di saat Xiaofan sedang memikirkan sesuatu, ia dan Xiaoyu pun merasakan kehadiran dari seseorang. Yang mana pergerakan dari orang itu sangatlah cepat. Merasa kalau orang ini sangat penting, jadi Xiaofan pun memutuskan untuk pergi mengikutinya. Xin pun berpindah ke sebuah kuil tua. Meskipun tempat ini sudah tua, akan tetapi masih ada orang yang sepertinya berada di sana. Xiaofan mendengar sebuah pembicaraan yang mana ini merupakan bahasa monster ikan. Namun ada seorang pria yang berhasil menerjemahkannya dan memberitahukannya kepada seorang tetua. Xiaofan pun tahu kalau orang-orang ini telah bekerjasama dengan monster ikan. Hanya saja dia masih belum tahu siapakah mereka. Tetua ini mengingatkan mengenai janji awal mereka mengenai keberadaan dari batu hitam Kaisar Langit. Dan ternyata batu itu memang berada di rumah harta Kaisar Langit. Jadi alasan para monster itu tidak bisa mendapatkannya karena di luar kemampuannya. Xiaofan merasa kalau potongan yang sebelumnya dimakan oleh Xiaohui adalah harta yang orang-orang itu bicarakan. Monster ikan memberitahu kalau dalam pencarian ini mereka telah diganggu oleh para kultivator yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kemungkinan besar ada yang telah membocorkan rahasia ini. Xiaofan yang terus mengawasi akhirnya mulai mengenali kalau kedua orang itu berasal dari Lembah Dupa.
Tetua ini sama sekali tidak puas dengan jawaban dari monster ikan. Dia mengajarkan para kultivator yang datang ke sana. Sebab harta ini merupakan harta Kaisar Langit, jadi tentu penyebaran informasinya akan sangat cepat. Xiaofan yakin kalau orang ini merupakan salah satu tetua dari klan Feng Xiang. Pemimpin dari klan monster ikan memberitahu kalau harta ini sangatlah penting. Jika kembali tanpa hasil, maka raja mereka akan sangat marah. Jadi para monster ikan ingin mengetahui keberadaan dari batu Hades. Tetua ini paham dan memberitahu kalau mereka akan memberikan informasi ini dalam waktu 3 hari. Para monster ikan setuju dan memberitahu kalau mereka akan kembali bertemu dalam 3 hari lagi. Setelah monster ikan pergi, terlihat kalau tetua itu sungguh tidak suka dengan mereka. Dia memuji muridnya ini karena bisa bersama dengan para monster ikan selama 3 tahun. Sebagai seorang murid, dia itu akan berusaha sebaik mungkin agar bisa membalas budi kepada gurunya yang selama ini telah merawat dirinya. Tetua ini pun merasa senang dengan perkataannya. Hanya saja dia masih kepikiran dengan tetua sangguan. Jika saja dia itu tidak bertindak, mungkin rencananya sudah berhasil. Xiaofan tidak menduga kalau pemimpin lembah Feng Xiang juga terlibat dalam masalah ini. Seketika saja ada sebuah batu yang berbunyi yang menyebabkan posisi Xiaofan diketahui oleh tetua itu. Untung saja Xiaofan berhasil melarikan diri dengan cepat. Jadi keberadaannya tidaklah diketahui oleh tetua ini. 居3年，谋士们，连谷主都去。谁？ Hanya saja di depan sana mereka mendengar ada teriakan dari para monster ikan. Alhasil tetua itu pun bergegas pergi ke sana. Sedangkan Xiaofan ternyata masih berada di atas kuil. Kita pun dibawa kepada para monster ikan yang sedang berhadapan dengan seseorang. Dari serangan itu sudah jelas kalau ini semua adalah ulah dari peri jin. Dan teknik pesona yang ia miliki sangat mudah bagi peri jin untuk melenyapkan para monster ikan. Akan tetapi di saat mau menghabisi yang terakhir, muncullah sebuah serangan yang menyelamatkannya, yang mana itu adalah tetua yang sebelumnya. Peri jin sudah tahu mengenai hubungan mereka. Ia menjadi penasaran mengapa lembah Feng Xiang yang terkenal dengan kejujurannya malah bekerjasama dengan para monster. Tetua itu penasaran siapakah wanita ini dan apa saja yang telah dia ketahui. Peri jin tidak mau menjawab, malahan dia itu yang bertanya banyak hal kepada tetua ini. Saat juga, peri jin dan tetua ini pun saling beradu serangan. Dalam pertarungan itu terlihat jelas sedang berusaha dan keras melindungi monster ikan dari serangan peri jin. Tidak saja dia juga mulai memberikan serangan untuk bisa menghabisinya. Akan tetapi peri jin ini bukanlah kultivator sembarangan. Ia mampu mengimbangi seorang tetua dari lembah Feng Xiang dan bahkan mampu memojokkannya. Akan tetapi monster ikan ini memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melarikan diri. Melihat semua ini, Xiaofan tidak akan membiarkannya dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menarik kembali monster ikan. Hanya saja tetua barusan mampu menyelamatkan monster ikan, akan tetapi peri jin segera melakukan pergerakan untuk bisa menghabisinya. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh peri jin, sebab monster ikan yang sejak tadi dilindungi oleh tetua itu berhasil dia habisi. Tidak lama kemudian murid ini pun datang dan sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Tidak mau membiarkan orang-orang itu pergi, tetua ini pun mencoba melakukan pencarian. Sedangkan muridnya ini diminta untuk membawa tubuh monster ikan kembali ke sekte. Ia pun pergi untuk melakukan pengejaran. Xin pun berpindah kepada Xiaofan yang kembali ke kuil. Yang mana di sana juga ada peri jin. Peri jin memuji kehebatan dari Xiaofan karena dia itu mampu melakukan pengejaran kepadanya. Ia bisa menyembunyikan hal ini dari orang lain, sedangkan tidak kepada Xiaofan. Xiaofan menanyakan sejak kapan lembah Feng Xiang bekerjasama dengan para monster ikan. Setelah itu dia yakin kalau masalah di lembah Feng Xiang tidaklah kecil. Peri jin memberitahu kalau para monster ikan tidak hanya menghabisi anak buahnya Xiaofan, namun juga anak buahnya. Maka karena itulah dia melakukan hal ini juga demi Xiaofan. Peri jin mulai keluar dan menemaninya. Di sini Xiaofan sudah mengetahui kalau pedang cahaya ungu adalah senjata ilahi dari 9 surga. Ia tidak menyangka kalau harta itu jatuh ke tangan seorang gadis, yang sepertinya dia memang memiliki kekuatan yang tidak biasa. Akan tetapi peri jin juga tahu kalau Xiaofan juga memiliki senjata ajaib, yakni Soliter yang merupakan manik haus darah. Dan kombinasi dan Soliternya, maka Xiaofan itu memiliki senjata yang hebat. Jadi ini tidak bisa dibandingkan dengan senjata miliknya. Xiaofan menanyakan apakah kedatangan peri jin kemari adalah untuk melacak para monster ikan.
Pri Jin membenarkan hal itu dan dia tidak menduga kalau ini semua berhubungan dengan lembah Fengxiang. Berhubung Xiao Fan baru saja membantunya, jadi dia yakin kalau Xiao Fan juga tertarik dengan lembah Fengxiang. Maka karena itulah ia memberitahu kalau sebagai sekte yang telah terdiri selama ratusan tahun, lembah Fengxiang memiliki akar yang sangat bagus. Jika Xiao Fan yang menjelajahi lembah Fengxiang, maka takutnya dia itu tidak akan bisa mencapai apapun. Xiao Fan hanya bisa terdiam saja. Dia tahu kalau Pri Jin ingin mereka saling bekerja sama. Pri Jin bersedia melakukan hal itu bersama dengan Xiao Fan. Namun dia berharap Xiao Fan bisa menjanjikan suatu hal kepadanya. Yang mana Pri Jin meminta dia untuk berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama seperti Xin Huyan. Yang mana saat itu Xiao Fan mengkhianatinya dan berniat untuk menghabisinya. 姑娘的意思是， 子先答应我一件事，不秦无言那样。 Xiao Fan paham dan saya juga tetua sebelumnya pun tiba. Karena dia tahu kalau orang-orang itu berada di sini. Ia pun meminta mereka untuk segera keluar. Namun karena tidak ada satupun jawaban, jadi tetua itu pun mulai melakukan penghancuran. Akan tetapi meskipun tempat ini sudah terbakar, Xiao Fan dan juga Pri Jin tidaklah muncul. Sebab sepertinya mereka telah pergi dari tempat itu. Kita lalu dibawa kepada burung elang yang terbang mengelilingi lembah Fengxiang. Sesaat kemudian terlihat kalau di sana Xiao Fan dan juga Pri Jin telah sampai di lembah Fengxiang. Xiao Fan mulai melakukan pengamatan yang mana dia bisa melihat para murid dari lembah Fengxiang yang sedang melakukan patroli. Dan jumlah murid sebanyak itu akan sangat sulit bagi mereka untuk memasuki tempat ini. Jadi satu-satunya cara yang mereka miliki adalah menumbangkan para murid. Akan tetapi kejadian itu sempat dirasakan oleh salah satu murid. Untung saja Xiao Fan menggunakan teknik pengendali tubuh, jadi mereka tidaklah diketahui. Saat juga Xiao Fan dan juga Pri Jin mulai melakukan hal yang sama agar bisa masuk lebih dalam ke lembah Fengxiang. Tidak ada yang menduga kalau pergerakan Xiao Fan dan juga Pri Jin tidak diketahui oleh siapapun. Padahal mereka itu selalu melewati rombongan para murid. Namun mereka itu masih belum sadar kalau ada penyusup. Nah, Pri Jin hampir saja ketahuan. Untung saja Xiao Fan dan cepat menghabari orang-orang itu agar mereka tidak membuat keributan. Merasa sudah aman, jadi Xiao Fan dan juga Pri Jin kembali melakukan penyusupan. Sampai pada akhirnya mereka pun telah masuk lebih dalam. Hanya saja tanpa Xiao Fan sadari di hadapannya ada sebuah formasi jebakan yang membuat lonceng peringatan berbunyi. Hal itu pun membuat para murid mengetahui kalau ada penyusup yang masuk kemari. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.